Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Hasan Al-Farisi dari kelas pendidikan fisika 3A NIM 20080666019. Video ini akan menampilkan hafalan mengenai 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis untuk memenuhi tugas akhir uji kompetensi akhir semester tahap 2 mata kuliah ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Ismail MAG. Untuk yang pertama saya akan menghafalkan ayat Al-Quran, 5 ayat Al-Quran dulu, kemudian dilanjutkan dengan 5 hadis. Untuk ayat Al-Quran yang pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 4-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian, nilai yang terkandung dari ayat ini, yang pertama adalah belajar merupakan sebuah proses di mana seseorang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang kedua, belajar dimulai dari membaca dan menulis. Kemudian yang terakhir, ilmu itu dapat bertahan lama apabila diikat dengan tulisan. Kemudian untuk surat yang kedua ada Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang dikerjakan manusia. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama ada orang yang berilmu memiliki derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah akan melapangkan pada orang-orang yang mau melapangkan dirinya di antara majelis-majelis. Dan yang terakhir adalah Allah merupakan zat yang maha teliti atas semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian surat yang ketiga ada An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam menjaga hak-haknya dan keturunannya. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini ada yang pertama itu orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, jika orang tua meninggal dengan meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah atau bisa dikatakan bodoh, seharusnya itu yang harus dikhawatirkan. Kemudian yang ketiga, tutur kata yang baik merupakan suatu hal yang diwajibkan bagi orang tua dan guru, karena anak merupakan cerminan dari orang tua atau guru tersebut. Untuk surat yang keempat ada Quran surat
Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar yang kezaliman yang sangat besar." Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah orang tua merupakan seorang yang wajib memberikan pendidikan atau nasihat kepada anaknya, seperti dalam surat Luqman tadi, menasihati anaknya. Kemudian poin yang kedua, ada pendidikan pertama yang diajarkan kepada anak adalah masalah ketauhidan. Kemudian yang ketiga, pendidikan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu hal apapun. Kemudian untuk surat yang terakhir ada At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semua ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama ada pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga Rasulullah SAW melarang umatnya untuk ikut semua dalam medan perang. Beliau memerintahkan untuk sebagian memperdalam ilmu di tempat asal. Kemudian yang kedua, mencari ilmu akan mendapat derajat yang sama dengan orang-orang yang ikut berperang bersama Rasulullah. Kemudian yang ketiga, orang yang mati karena saat menuntut ilmu, derajatnya akan sama dengan orang yang mati syahid saat berperang di jalan Allah. Kemudian untuk yang bagian yang kedua ada hadis mengenai pendidikan. Untuk hadis yang pertama, hadis riwayat dari Al-Aksyari dari Ali. Ad-dabani Rabbi fa'ahsani ta'dibi rawahul Aksyari an Ali. Artinya, Tuhan telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku. Dalam hadis ini terkandung bahwa Tuhan telah mengarahkan dalam kebenaran dengan memberikan akal kepada manusia. Kemudian untuk hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Kemudian barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, yakni dunia dan akhirat, maka hendaknya ia menguasai ilmu juga. Artinya, maksud saya nilai-nilai yang terkandung dalam hadis riwayat Ahmad ini, yang pertama, untuk meraih segala sesuatu harus didasari dengan ilmu. Yakni untuk yang kedua, untuk memperinci dari poin pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dunia, maka harus menguasai ilmu. Untuk poin yang ketiga, untuk jika ingin memperoleh kebahagiaan akhirat, maka harus menguasai ilmu pula. Kemudian yang keempat, barang siapa yang ingin
meraih keduanya, dunia dan akhirat, maka harus menguasai ilmu juga. Jadi ilmu ini sangat penting bagi dalam segala aspek. Ilmu ini tidak hanya ilmu agama saja, tapi ada ilmu mengenai ilmu alam yang seperti yang diajarkan dalam perkuliahan, misal fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Jadi ilmu tidak terbatas di ilmu agama saja. Kemudian untuk hadis yang ketiga ada hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama adalah setiap muslim wajib menuntut ilmu. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban sekaligus hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian untuk nilai yang kedua ada jika menuntut ilmu adalah suatu hal yang wajib, maka jika meninggalkan hal tersebut akan sangat tidak disukai oleh Allah, bahkan bisa dihukumi berdosa. Kemudian untuk hadis yang keempat diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi kunu rabbanina ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibari. Artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama akan menjadi lebih banyak. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yakni dalam hadis tersebut diambil jika menjadi seorang pendidik, maka hendaklah seorang tersebut merupakan seorang yang memiliki budi pekerti yang baik, sopan santun, agar dapat diteladani oleh siswanya. Kemudian untuk nilai yang kedua ada pendidik harus memiliki penguasaan terhadap ilmu fikih dan ilmu syariah yang lain agar saat menyampaikan pelajaran kepada peserta didik tidak memberikan sebuah informasi yang salah. Kemudian untuk poin yang ketiga ada pendidik juga harus tidak hanya sekedar menyampaikan materi sesuai tuntutan kurikulum, tetapi harus memperhatikan kondisi siswa. Apakah siswa itu mampu menerima materi yang seperti yang dituntut oleh kurikulum. Dalam hadis ini memerintahkan agar memberi materi sedikit-sedikit tidak apa-apa, tetapi istiqomah dan akan menjadikan ilmu yang disampaikan itu menjadi banyak. Kemudian untuk hadis yang terakhir ada hadis riwayat dari Bukhari lagi yang berbunyi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama talil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jad'a. Artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, seorang anak mendapatkan pendidikan pertama dari orang tuanya sendiri. Jika orang tua mengarahkan anak tersebut pada A, maka anak tersebut akan melakukan hal A tersebut. Seperti yang dalam hadis tadi, jika anak itu terlahir suci, tetapi kemudian orang tuanya lah yang mengarahkannya untuk dalam agama apa, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian untuk poin yang terakhir ada maka dari itu hendaklah orang tua memberikan suatu contoh dan didikan yang baik kepada anak, karena sejatinya orang tua adalah madrasah pertama yang dirasakan oleh seorang anak. Ya,
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.